Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kelihatan gembira ya. Jadi hari ini Bapak Guru lihat kursi tidak ada kosong. Semua hadir ya, kelas. Oke, semua hadir. Mari kita tepuk tangan karena semua hadir. Anak-anak sekalian, anak-anak masih ingat tentang bagian-bagian tumbuhan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan. Coba anak-anak sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Oke, popong. Oke, tepuk tangan untuk popong. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, tepuk tangan untuk popong karena popong sudah menjawab dengan benar. Tema kita hari ini persatuan dalam perbedaan. Temanya rukun dalam perbedaan. Oke anak-anak sekalian, tujuan kita belajar hari ini yang pertama dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Yang kedua, setelah dalam diskusi, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca siswa dapat menyebutkan makna dari proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi siswa dapat melaporkan makna dari proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, tahapan yang kita lalui pada hari ini, kita membaca, kita berdiskusi, kita mengadakan pengamatan, dan kita melaporkan hasil pengamatan. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita semua berdiri untuk kita menyanyi sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau. Anak-anak sekalian, coba anak-anak perhatikan di papan di depan Pak Guru. Ini Bapak Guru ada siapkan tumbuh-tumbuhan di depan. Coba anak-anak perhatikan baik-baik ya. Perhatikan daunnya, buahnya, semua. Perhatikan baik-baik. Nah, sebentar Pak Guru akan menanyakan kamu bisa menjawab pertanyaan. Perhatikan baik-baik dulu. Oke. Sudah perhatikan. Coba siapa bisa sebutkan ciri-ciri daripada tanaman atau pohon atau tumbuhan yang Bapak Guru sudah buat. Coba Bapak Guru beri kesempatan. Benga. Oke, tepuk tangan. Benga bilang dia punya daun panjang, ujung tajam ya. Oke. Popong. Buahnya bulat. Oke, popong buahnya bulat. Yang berikut coba kelak. Di bagian pinggir daunnya ada duri. Oke. Anak-anak sekalian, ciri-ciri daripada tumbuhan. Ini pada umumnya tumbuhan ada beberapa ciri. Yang pertama, tumbuhan tidak bisa bergerak. Jadi tumbuhan itu tetap ya. Yang bergerak hanya dia punya akar, bisa mencari makanan di bawah tanah. Yang kedua, tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Jadi dia bisa berkembang biak dengan vegetatif dan generatif. Yang berikut, pada umumnya tumbuhan mempunyai batang,
mempunyai daun dengan mempunyai akar. Yang berikut tumbuhan mempunyai sel. Tumbuhan mempunyai sel. Yang terakhir tumbuhan mempunyai saksiladan atau profil. Jadi anak-anak ingat itu ciri-ciri umum daripada tumbuhan. Kalau yang anak-anak sudah lihat tadi belakang guru, itu ciri khusus daripada tumbuhan nanas. Jadi itu tadi bagus sudah tunjukkan itu nanas. Ada ciri-ciri yang tadi dia punya daun panjang, ada duri di pinggir-pinggirnya, buahnya bukan bulat tapi buahnya berbentuk silinder, ya. Tabung tapi di ujung akarnya ada mahkota. Jadi yang kedua dia mempunyai akar. Jadi nanas tadi sudah ada ciri-ciri khusus. Sekarang Bapak Guru bentuk kelompok, ada 2 kelompok. Nanti kita pengamatan di luar kelas. Jadi nanti kelompok pertama dan kelompok kedua Bapak Guru ada 5 orang. Nanti masing-masing kelompok keluar di luar, kita mengadakan pengamatan salah satu tumbuhan di sekitar di luar kelas. Nanti anak-anak menuliskan ciri-ciri khasnya yang tumbuh mengamati, data kita berdiskusi bersama, baru kita lakukan depan. Dan saya persilakan anak-anak yang sudah bentuk kelompok tadi boleh keluar, kita mengaman di luar. Kalau Guru beri kesempatan 10 menit. Jadi semua silakan keluar untuk mengaman di luar. Anak-anak sekalian, sekarang jam sudah menunjukkan 10 menit, semua boleh masuk mengambil gambar semula dalam bentuk kelompok. Kamu sudah ada pengaman di luar, sekarang kamu diskusikan, menulis hasilnya supaya sebentar kita presentasikan depan. Kita laporkan hasil diskusi di depan supaya teman lain beri kesempatan untuk menanggapi hasil kita. Dan sekarang Bapak Guru berikan kesempatan 10 menit untuk kamu mendiskusikan hasil pengamatan kamu di luar tadi supaya sebentar kita laporkan di depan. Anak-anak sekalian, coba kelompok mana yang sudah habis? Kelompok 1, silakan laporan depan. Silakan baca. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1 sudah membaca hasil pengamatan, ciri-ciri tumbuhan yang di luar sudah diambil tadi. Kelompok 1 memilih tumbuhan pepaya, ya. Sekarang saya berikan kelompok silakan kelompok 1 duduk. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk membaca hasil diskusi kelompok 2. Suara yang jelas supaya teman-teman bisa dengar. Oke, tepuk tangan. Hasil kelompok 2 sudah dibaca. Mereka mengamati tumbuhan bunga mawar di depan kelas. Oke, coba dari hasil sudah dibaca kelompok. Coba ada tanggapan dari kelompok lain yang bisa memberikan informasi tentang ciri-ciri tumbuhan. Oke, kelompok 2. Coba buat sedikit. Oke, tadi kelompok 1 baca buah daripada pepaya ada warna yang panjang. Ini ditanggapi karena ada buah yang berwarna bulat. Jadi
Nah, kita semua harusnya jadi buah pepaya itu ada warna bulat, ada warna panggang. Jadi ada warna tadi kelompok satu hanya warna panas, ini ada yang bulat. Kita terima ya. Nah, oke. Sekarang selain ada tangga apa lagi? Tidak ada semua. Nah, anak-anak sekalian, ciri-ciri daripada tumbuhan ini umumnya tadi Bapak Guru sudah jelaskan, dan secara khusus banyak betul ciri-cirinya. Masing-masing tumbuhan ada ciri-cirinya khusus. Bapak Guru bisa berikan contoh cukup satu ya. Satu, misalnya pepaya yang tadi sudah diamati. Pepaya dia punya batang keras ya, batangnya keras, tapi dia berongga di dalam. Dia punya daun bersusun-susun ya, keliling bersusun, daunnya lebar, ada yang bulat, ada yang tajam. Jadi dia punya, ada pelepah daunnya keliling. Buahnya ada yang panjang, ada yang bulat. Jadi macam kelompok satu punya tadi, itu ciri-ciri khusus tumbuhan. Jadi sekarang anak-anak sudah lakukan, bisa kumpulkan di depan supaya Bapak Guru bisa nilai. Teman-teman sekalian, Bapak Guru sudah periksa di dalam pekerjaan, hasilnya bagus-bagus semua ya. Jadi mari kita tepuk tangan. Kelompok 1 dapat 85, kelompok 2 dapat 90. Jadi hari ini dalam pengamatan semua dapat nilai bagus-bagus semua. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak perhatikan Bapak Guru di depan. Coba anak-anak lihat. Ini ada Bapak Guru bawa ini. Coba anak-anak perhatikan. Ini. Apa ini Bapak Guru pegang? Oke, kita bilang bendera merah putih. Anak-anak coba pikir bendera merah putih, bendera kebangsaan kita. Kira-kira kapan bendera merah putih kita yang dikibarkan? Coba siapa bisa? Kapan bendera putih bisa dikibarkan? Pertama dikibarkan? Oh benar, bilang pada saat hari Senin kita apel. Oke, tepuk tangan. Tidak, Senin kita apel sudah kibarkan. Popong. Tiap tanggal 17. Oke, tepuk tangan. Oke anak sekalian. Bendera merah putih ini bendera kebanggaan kita ya, Indonesia, negara Indonesia. Merah putih. Kita bangsa Indonesia mempertahankan negara kita dari belum penjajah, karena kita merebut merah putih dari tangan penjajah. Jadi bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu kita negara kita Indonesia merdeka. Jadi dikibarkan pada saat 17 Agustus tahun 1945. Jadi anak-anak sekalian, inilah sejarah perjuangan bangsa kita melawan penjajah sampai titik terakhir tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita memproklamasi kemerdekaan. Pada saat itu bendera kita merah putih ini dikibarkan untuk pertama kali. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak Guru akan berikan bagian kelompok, ada 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Anak-anak akan diskusi dengan materi-materinya.
anak-anak menyebutkan tiga makna kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi bentuk kelompok, 3 kelompok, nanti semua kelompok siap kerja. Sudah kerja, laporkan di depan. Maka biasa kita laporin dulu, nanti beri kesempatan teman lain untuk bisa menanggapi hasil kelompok. Dan sekarang sudah ada soalnya. Sekarang Bapak Guru berikan kesempatan untuk kamu mengadakan diskusi. Jadi Bapak Guru kasih kesempatan 15 menit untuk kita berdiskusi. Tulis di belakang dengan bagus-bagusnya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, nama anggota kelompok. Oke anak-anak sekalian, dari 3 kelompok siapa yang sudah habis? Kelompok 1? Oh belum. Kelompok 2? Oke, kelompok 2 dulu laporkan. Kelompok 2 yang melapor silakan maju ke depan. Siap baca. Oke, tepuk tangan kelompok 2 sudah melakukan hasil diskusi. Saat ini kesempatan untuk kelompok 1 dan 3 bisa menanggapi. Kalau tidak ada orang tanggapi. Oke, lain kelompok yang sudah habis, silakan duduk. Pekerjaan simpan di meja. Kelompok 3. Oke, maju. Baca hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok yang sudah dibaca. Coba diberi kesempatan kelompok 1 2 menanggapi. Kalau kelompok 1? Oke, Popong menanggapi makna kelompok di kemerdekaan dan tidak saja di rumah. Popong menambah membantu orang tua di rumah. Ya, tepuk tangan untuk Popong. Kalau Popong sudah menambah yang tadi mereka tidak cantumkan, Popong menambah makna proklamasi kemerdekaan tidak saja di rumah. Oke, siap kelompok 1 laporkan. Oke, terima kasih semua tepuk tangan. Hasil dari kelompok 1 sudah dilaporkan. Coba kelompok 1, 2, 3 bisa memberikan tanggapan. Oke, kelompok 3 Kira menanggapi bahwa kelompok 1 mereka punya tadi ada menyinggung di sekolah. Jadi ya anak-anak sekalian, makna proklamasi kemerdekaan dan tidak saja di rumah itu contoh-contohnya kita semua sudah baca tadi. Misalnya membantu orang tua di rumah, kita menghargai anggota keluarga, hidup rukun, saling tolong menolong, semuanya itu adalah contoh daripada makna proklamasi kemerdekaan dan tidak saja di rumah. Sekarang pekerjaan semua yang semua itu bisa kumpul di depan, supaya Pak Guru bisa periksa. Anak-anak sekalian, Bapak Guru bisa periksa pekerjaan hasilnya bagus, nilai bagus semua. Kelompok 1 dapat 75, kelompok 2 80, kelompok 3 85. Tepuk tangan untuk semua kelompok karena sudah mengerjakan dengan baik. Anak-anak sekalian, coba anak-anak
eh, mengoreksi diri bagaimana tentang pelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Mengoreksi diri dari awal sampai akhir bagaimana apakah pelajaran ada yang anak belum pahami. Karena Bapak Guru beri kesempatan bisa bertanya tentang apa hal yang belum dipahami. Jadi Bapak Guru beri kesempatan kepada semua bisa memberikan komentar atau apa yang belum dipahami supaya Bapak Guru bisa jelaskan. Oke, Bang. Bang minta tepuk tangan Bang. Bang minta Bapak Guru berikan penjelasan satu contoh lagi ciri-ciri daripada tumbuh-tumbuhan. Salah satu contoh ciri khas. Oke. Saya kasih contoh tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini tumbuhan ini hidup di daerah kering. Dia mempunyai batang itu berongga. Jadi batang yang berongga ada duri-duri halus. Itu kaktus Dia bisa tumbuh di tempat kering. Dia berbatu dia bisa hidup. Itu kaktus. Jadi Bang bisa sudah Bang berikan ini dari Bapak Guru bisa kasih penjelasan tentang tanaman kaktus atau tumbuhan itu dia di tempat kering sudah kemarau maupun dia bisa hidup. Dia bertahan hidup. Jadi bukan pada tumbuhan lain kalau kering kemarau panas dia bisa mati. Tapi kaktus dia bisa tahan hidup di tempat kering. Oke, yang lain kalau bisa. Oke, sekarang anak-anak semua perhatian di sini. Ciri-ciri daripada tumbuhan dari Bapak Guru sudah berikan untuk kita semua tentang makna proklamasi kemerdekaan. Sekarang dengar makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama sebagai titik puncak daripada perjuangan bangsa Indonesia. Jadi titik puncak, titik kulminasi itu bagi bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai tonggak perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang ketiga untuk menaikkan martabat di bangsa dunia, di mata dunia bahwa Indonesia sudah merdeka, negara bebas dari penjajahan. Jadi itu adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tadi kita sudah diskusikan tentang makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak, kita harus memaknai makna proklamasi dengan kehidupan sehari di rumah. Misalnya kita membantu orang tua, di sekolah kita belajar dengan rajin. Itu semua adalah makna proklamasi. Jadi nanti anak-anak bisa tulis di papan tentang makna proklamasi, ciri-ciri tumbuhan semua bisa tulis di catatan, baca karena ujian sudah di ambang pintu. Jadi anak-anak bisa tulis di papan 1-2 menit sebelum kita menutup pelajaran kita. Oke anak sekalian, sekarang kamu siapkan buku dengan berpoin. Kita mengadakan evaluasi dulu. Soal evaluasi, Bapak Guru tulis di papan. Bapak Guru berikan kesempatan 10 menit kita selesaikan evaluasi. Oke, Bapak Guru beri kesempatan 10 menit untuk kamu selesaikan. Nanti sebentar
sebentar kita kumpul, Bapak Guru periksa, nanti kita semua lihat dan punya hasil. Oke, coba yang sudah habis boleh bawa datang. Kalau guru langsung periksa, langsung beri nilai. Oke, pokok sudah. Bapak guru langsung periksa ya. Oke. Oke, semua sudah habis. Coba semua lihat di papan. Dari ciri-ciri tumbuhan semua sudah jawab dengan benar. Makna proklamasi kemerdekaan di bangsa Indonesia dengan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi banyak sudah menjawab dengan benar. Hari ini sudah nilai-nilai semua bagus semua. Evaluasi juga bagus, nah ada dapat 8, 9, 7,5. Semua hari ini semua nilai bagus-bagus. Mari kita tepuk tangan karena hari ini pembelajaran kita berhasil ya, karena dapat nilai bagus-bagus semua. Anak-anak sekalian, ujian kita hari Senin ya, hari Senin. Jadi anak-anak jangan lupa belajar, karena dengan belajar anak-anak bisa naik kelas atau bisa lulus dalam ujian, atau anak-anak bisa mendapat pengetahuan lebih banyak. Jadi dengan belajar anak-anak bisa menambah wawasan. Oke anak sekalian, mari kita berdiri menyanyi salah satu lagu, yaitu Ambar-Ambar Pisang. Ambar-ambar pisang, 1, 2, 3. Ambar-ambar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini jam sudah selesai, jadi mari anak-anak sekalian kita berdiri untuk berdoa. Ketua kelas boleh memimpin kita dalam doa. Oke anak sekalian, selamat siang untuk kita semua. Thank you.